Yang pertama, ya, kami menduga ya, dugaan dalam proses pilotan ini ada tangan setan yang bermain. Nggak lari. Dari rapat yang Menko itu. Iya, habis rapat ditanya itu dan saya tidak tahu. Ternyata hari itu sudah ada info dari kawan-kawan media bahwa itu pilot. Wah, gua nggak tahu gitu. Jadi jawaban jujurnya ya gua mumet gitu. Pak, pasca kepilotan Kemenaker udah ketemu Sritex lagi nggak Pak? Apakah sikap Saya akan datangin Sritek minggu depan. minggu depan? Kita akan datang ke Sritek minggu depan, kita lihat jangan sampai nanti kawan-kawan buruh atau pekerja itu galau ya, resah. Makanya kami harus menjamin bahwa jangan sampai pasca putusan MA ada kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Nah, tugas kita negara kan harus memastikan gitu agar tetap kawan-kawan serikat pekerja buruh atau pekerja tidak terkena PHK. Pak, nanti untuk kalau misalnya memang buruh Sritex itu kena PHK, Pak, kan Bapak nyebutin sudah ada banyak program Kemenaker yang disediakan. Mereka itu bakal diprioritaskan nggak sih Pak untuk akhirnya saat menikmati fasilitas program itu? Ya harus diprioritasin dong, nggak mungkin. Kan negara tugasnya itu, mereka bayar pajak loh. Jadi tugas pembayar pajak ke negara, ya mereka prioritas siapapun, bukan buruh Sritek aja, pekerja media yang terancam PHK juga. Tuh. Pak, soal Kenapa? Angka PHK tekan ada Siapa yang tahu nih? ANTV kan juga PHK Iya, Pak, Ya, ada tanggapan ANTV, lantas apa berita satu ya? Apa? Iya. Net ya? Ya itu juga. Ya kan ini menjadi berapa? 80 ribuan lah ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan ada beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Nah makanya memang ada beberapa kritikan-kritikan soal sumber dari masalah ini ya kawan-kawan yang memberi masukan ke saya, entah itu pengusaha, entah itu kawan-kawan serikat pekerja. Dia bilang bahwa sumbernya itu adalah Permendak nomor 8, terlalu meringankan yang namanya impor bahan jadi. Itu dari kawan-kawan itu ya keluhannya ke saya. Tapi saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar ke lembaga kementerian yang mengeluarkan permen itu. Gitu. Pak, Gitu ya. 60 perusahaan tadi itu ke apa aja sih Pak? Yang bakal 80.000 yang yang PHK tadi, yang Pak. 60 perusahaan Dari bakal- yang saya sampaikan sih berapa sektornya? itu per kapan Pak? Yang 80.000 itu Pak? Dari 2003 sampai Desember ini. Kalau yang Gitu 60 loh. perusahaan yang bakal PHK itu Ini nanti saya kasih saya datanya ya, nanti saya kasih datanya, oke? Sritek itu ada satu lagi, salah satu perusahaan Sritek ini Pan Brothers sudah menunjukkan tanda-tanda Banyak, bukan Sritek aja, banyak. Gitu. Kenapa? itu salah satu perusahaan besar. Oh, jadi gue harus ada pemeran. Ada antisipasi juga nggak Bang ke Pan Brothers itu gimana Pak? Ya pastilah ya. Nah, makanya nanti kan kita akan melakukan diskusi-diskusi ya, melakukan mitigasi. Nggak mungkin kita langsung terima aja, tapi harus kita ada proses mitigasi lah. Kira-kira gitulah. Sudah ke Kemenaker belum? Maksudnya kayak komunikasi untuk menyempurnakan Permendak 8. Oke, gimana? Stripnas sudah memberikan rekomendasi untuk Oke, kamu yang bicara tuh Heru. Gue lagi ngangkat ini nih. Ini teman-teman, kita itu kan punya lembaga yang namanya Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional yang keanggotanya dari teman-teman pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nah, dari hasil output yang telah dicapai oleh teman-teman LKS Tripnas, hasil kesepakatan bersamanya sebagaimana tadi Pak Wamen menyebutkan, kita memitigasi agar Permendak 8-nya disempurnakan. Itu saja. Revisi lah atau Untuk ada direvisi. direvisi. Ya, terima kasih Bro ya. Saya bertemu dengan pihak yang akan berarti nanti yang sebelumnya kalau PHK yang menjadi monster di kawan-kawan buruh dan tenaga kerja atau pekerja. Dan sekali lagi kita berharap semoga langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja ini bisa menjadi solusi, minimal menjadi mengurangi rasa keresahan itu. Yang pasti saya sampaikan, negara hadir bersama buruh Sritek dan komitmen saya itu. Dan kita tidak mau negara dan buruh dan pengusaha harus kalah.
apalagi dengan situasi seperti ini. Kita lihat badai PHK di mana-mana, bukan di Indonesia aja ya, bukan di Indonesia tapi di mana-mana di dunia. Ini lagi ada proses yang transisi tatanan dunia yang baru, pasti ada sesuatu yang baru juga. Walaupun ke depan nanti kita berharap tidak ada yang namanya badai PHK ini atau monster PHK. Sekali lagi saya rasa sudah sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Rahayu, salam kebajikan. Saya rasa cukup ya, kalau ada pertanyaan. Pak. Gini, cukup 2 aja ya. Oke, kan? Agar kepailitan dari banding ini bisa dilepasin gitu, strateginya gimana Pak? Maksudnya Gini, kan ini mitigasi untuk hasil aja ya Pak, Ya. hasil terburuknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga disebutin bahwa ada transisi tatanan dunia baru tadi, terakhir banget, poin terakhir itu global, iya. Itu kalau boleh tahu dari analisis Kemenaker terkait transisi yang tadi Bapak sebutkan, itu udah dipelajari lebih dalam lagi belum? Di tahun depan kira-kira bakal apa sih langkah dari Kemenaker biar yang tahun ini dan tahun sebelumnya yang PHK-nya sudah tembus 60.000 tidak terjadi lagi Pak? Terima kasih. Yang pasti gini, terkait mitigasi kami sudah pasti melakukan mitigasi ya, tidak mungkin tidak. Karena kita tidak mau isu PHK ini menjadi mimpi buruk setiap hari di memori kawan-kawan pekerja. Nah, tugas negara lah harus hadir mampu menjawab kepastian itu, bahwa harapan kami pasca dipilotkan Sritek, kita berharap manajemen ini nanti entah itu kurator atau apapun lah ya, harus mampu menjamin tidak adanya PHK. Karena kan going concern kan, itu harus tetap berlangsung, tetap berjalan. Nah, soal tatanan dunia baru kita ketahui bahwa hari ini itu tidak bisa dielakkan dengan adanya industri industri digital, di mana semua pekerja-pekerja itu sudah sebagian besar didigitalisasi. Ya kita menyiapkan skema apapun, nggak bisa tidak. Ya ini kan percepatan sama-sama, negara harus siap, lantas kondisi sosial harus siap, dan semuanya harus kita siapkan, tidak bisa tidak. Itu untuk sementara jawabannya itu. Mungkin yang lain kawan-kawan. Saya nih yang megang mic. Mau nitip Mbak? Oke. Mbak lagi. Pak, saya Aji dari IDN Times. Mungkin apa namanya? Kalau pernah Bang Noel bilang ada apa namanya? Ada sosok gitu di balik kepailitan Sritek. Mungkin di kesempatan kali ini bisa diungkap siapa Pak sebetulnya di balik itu semua gitu. Terus sudah adakah arahan dari Pak Presiden Prabowo terkait Sritek ini, karena kan beliau sempat bilang Sritek jangan sampai pilot segala macam gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak. Terima kasih. Gini, yang pertama ya, kami menduga ya, dugaan dalam proses kepilotan ini ada tangan setan yang bermain. Itu harus dicatat. Kedua, soal sikap presiden, saya rasa sikap presiden tidak berubah, yaitu tidak ada PHK. Saya rasa itu ya kawan-kawan yang semua ya. Oke, terima kasih.